Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema semangat menerima sesama yang berdosa. Suatu hari seorang perempuan berdosa mendatangi rumah seorang cendekiawan yang mengundang Yesus ke rumahnya. Seperti orang yang tidak tahu diri, perempuan itu langsung masuk tanpa permisi. Ia langsung menuju kaki Yesus. Ia merebahkan dirinya di kaki Yesus itu. Ia menangis. Air matanya membasahi kedua telapak kaki Yesus. Lalu ia membersihkannya dengan rambutnya yang panjang terurai. Tidak lama kemudian, ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal harganya. Cendekiawan kaya itu terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia protes kenapa perempuan berdosa itu melakukan sesuatu yang tidak pantas di hadapan undangannya yang begitu ia hormati itu. Tetapi Yesus tidak peduli terhadap protesnya. Bahkan Yesus mengingatkannya bahwa ia mestinya telah diberi air untuk membasuh kakinya. Yesus berkata kepadanya, "Saudaraku, sejak aku datang ke sini kamu tidak membasuh kakiku. Tetapi lihatlah perempuan ini. Ia tak henti-hentinya membasuh kaki saya dengan air matanya." Cendekiawan itu tidak bisa mengerti. Baginya Yesus telah melakukan suatu kesalahan besar. Yesus telah melanggar adat istiadat bangsanya. Tetapi Yesus tersenyum memandangnya. Lantas Yesus berkata, "Lihatlah perempuan ini sudah menyesali dosa-dosanya yang banyak itu." Kita mesti bergembira atas pertobatannya. Sering kita menolak kehadiran sesama kita yang kita anggap telah melakukan dosa berat. Mereka yang baru keluar dari penjara misalnya, tidak mudah kita terima dalam kehidupan kita yang normal. Mengapa bisa terjadi? Karena kita merasa bahwa diri kita bersih dari noda dosa. Padahal setiap manusia tidak lepas dari dosa. Kita semua memiliki dosa. Karena itu pantaslah kalau kita menerima semua orang yang datang kepada kita. Kita tidak boleh memilih-milih. Kita mesti menyadari bahwa suatu ketika kita juga akan jatuh ke dalam dosa. Dan di saat seperti itu, kita butuh pengampunan dan penerimaan dari sesama yang ada di sekitar kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dosa memang membuat kita merasa terasing dari sesama kita. Dosa menyebabkan kita jauh dari Tuhan dan sesama. Dosa itu merusak relasi. Namun selalu ada kesempatan bagi kita untuk kembali ke jalan yang benar. Caranya adalah dengan menyadari dosa-dosa dan bertobat, berbalik kembali kepada Tuhan. Ini yang penting dalam hidup kita. Betapapun besar dosa kita, tetapi kalau kita memiliki kemauan untuk bertobat,
kita akan diterima oleh Tuhan. Sebagai orang beriman, mari kita belajar untuk menerima sesama kita dalam hidup sehari-hari. Kita menciptakan suatu situasi yang baik dan indah agar yang melakukan kesalahan dan dosa dapat bertobat. Artinya, kita belajar untuk tidak menolak sesama yang jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Tuhan akan sangat berbahagia melihat ada sesama kita yang bertobat dan kembali kepadanya. Kebahagiaan itu mesti juga menjadi kebahagiaan kita. Mari kita berusaha membawa sesama kepada suasana pertobatan itu. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.